Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga selama ini begitu kan. Ternyata itu sudah ketahuan siapa si Erwin ya, siapa si Anes kok mau bisa memberikan statement seperti itu begitu. Erwin Aksa telah berbohong terkait utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Benarkah seperti itu? Apakah yang disampaikan Erwin Aksa menurut saya pribadi di dalam kanal YouTube-nya si Bang Faisal, menurut saya pribadi dia menduga dari pernyataan itu begitu kan. Setelah ditanya apakah benar, ya disuruh ke Pak Sandi, disuruh tanya dulu begitu kan. Karena mungkin ya Erwin Aksa itu mengambil dari perkataan Pak Sandi begitu kan. Ya, tetapi wallahu alam apakah ada kebohongan atau tidak, saya rasa bukan kebohongan sebenarnya, tetapi lebih kepada spekulasi yang dimunculkan oleh Erwin Aksa yang kemudian mengutip dari pernyataan Pak Sandi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya, komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentarnya, Erwin Aksa telah berbohong terkait utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Gimana ini? Itulah upaya untuk mendowngrade Anies Baswedan, mendowngrade ya Anies Baswedan, tapi alhamdulillah upaya itu selalu gagal. Kenapa ya? Kok seorang itu menjatuhkan Anies Baswedan? Banyak sekali. Ada apa dengan Anies Baswedan begitu kan? Tujuannya bukan menagih, tujuannya untuk mendowngrade dan merendahkan Anies. Uang dari mana sebanyak itu? Uang harta Anies cuma 8 miliar, saat pandemi menjabat harta 70% naik. Harta Anies justru turun. Ada misi jahat di balik ini, percayalah ini cara Tuhan menaikkan Anies. Betul begitu kan? Ya, saya yakin dan saya yakinnya apa yang selama ini dilakukan oleh narasi-narasi yang Anies Baswedan katanya punya utang, ya lihat sendiri begitu kan. Pak Fadlizon ya enggan berkomentar seperti itu. Itulah kecerdasan Pak Fadlizon begitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai cara untuk mengungkapkan Anda ini siapa dan mengambil posisi di mana. Betul begitu. Waktu Prabowo Sandi Nyapres 2019, Anda gerakkan spontan sumbangan dan para relawan dari masyarakat. Baik waktu acara maupun lewat donasi, berapa jumlahnya, buat apa saja, sampai sekarang tidak pernah laporan pertanggungjawaban. Maling teriak maling. Jadi saya hanya memberikan edukasi kepada kita bahwa jangan seolah-olah percaya terhadap orang yang selama ini begitu. Apalagi muncul di era detik-detik pemilihan presiden begitu kan. Banyak sekali yang muncul di situ begitu. Tetapi perlu diingat bahwa kenapa ya orang-orang seperti ini selalu memainkan peran seperti itu begitu. Itu sangat disayangkan sekali kepada politik kita begitu kan. Ya kalau hal seperti ini dicederai dengan berbagai alasan, ya demokrasi kita akan hancur. Nilai-nilai di demokrasi kita tidak dipakai begitu kan. Kok jadi brudu sekarang, segala cara dilakukan demi apa ya? Di satu sisi demi kepentingan terselubung begitu kan. Berarti Erwin Aksa penyebar hoax melanggar Undang-Undang ITE pasal 28, ancaman hukuman 6 tahun penjara, segera ditangkap karena sudah bikin gaduh dan meresahkan pendukung Anies Baswedan. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya setelah ditanya ke Pak Fadlizon, dia tidak tahu apa isi perjanjian itu. Dia hanya menyatakan bahwa itu bukan soal utang piutang, tapi terkait dengan janji politik waktu Pilkada 2017. Pak Prabowo saja tidak mempermasalahkan itu begitu kan. Kenapa Pak Sandi seolah-olah dia beristikharah lalu kemudian mengikhlaskan itu kan? Orang akan berpikir bahwa Anies Baswedan punya utang begitu kan? Kan seperti itu logikanya begitu. Memframing apapun ya, mendongkret apapun ya, Anies Baswedan tidak pernah jatuh begitu kan? Dan bahkan ya malah tak sama-sama semangat. Bahkan Anies Baswedan ya mengatakan sendiri ya hal-hal receh seperti itu ya tidak mungkin kita tanggapi benar. Nah, lo bohong Erwin Aksa terkait utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Udah turunan ini tukang ngibul. Nggak tahu malu ini si Erwin begitu kan. Baguslah nggak menang pada waktu itu, keburu hidup-hidup tong. Ini banyak sekali, bahkan Pak Sandi dan Pak Prabowo waktu itu ya menerima uangnya begitu kan. Ya kalau misalnya Pak Sandi menagih utang kepada Pak Anies, lantas bagaimana dengan uang rakyat ini begitu kan? Daripada korupsi uang negara, ya kalau cebong pimpinannya uang negara sudah pasti dikorupsi. Kalau saya punya prinsip lebih baik ya minjam uang teman daripada korupsi. Masalahnya sekarang Pak Anies kesulitan menggantinya itu sebagai kenapa? Karena Bapak Anies tidak mau korupsi untuk mengganti uang tersebut. Ya bisa jadi begitu kan. Dalam artian ya tidak tahu sendiri bahwa Anies Baswedan seperti apa. Dia orang hebat begitu kan. Bahkan dia berspekulasi hari
seperti ini, relawan-relawannya Anies Baswedan itu sangat sangat kepercayaannya di publik itu sangat dihormati begitu kan. Bahkan karena dengan ikhlasnya membangun bangsa kita, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Erwin Aksa telah berbohong terkait utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Ini dikutip dari Keuangan News ya. Apakah benar atau tidak ya? Saya hanya membacakan dan menganalisis begitu. Video TikTok Sandiaga Uno yang berdurasi 59 detik telah mengklarifikasi tentang penggunaan dana Pilgub DKI 2017 yang diframing Anies berhutang kepada Sandiaga sebesar 50 miliar. Sandi sendiri yang menyatakan bahwa dana-dana yang dipakai dalam Pilgub adalah bagian dari dana perjuangan. Betul begitu. Waktu di podcastnya Bang Wiroma mengatakan seperti itu. Kok muncul spekulasi seperti ini? Ada apa begitu kan? Kalau tidak mau berkorban ya jangan jadi pejabat, ujarnya. Bahkan video itu sekaligus membantah pernyataan Erwin Aksa dari Golkar dalam sebuah wawancara podcast dengan Akbar Faisal di channel YouTube-nya Akbar Faisal. Dalam membuatnya pertanyaan, Erwin Aksa diliputi keraguan dan ketidakpastian tentang hutang piutang itu. Tapi gara-gara pernyataan Erwin Aksa itu gaungnya sangat luas dan telah menjadi bola liar dan menggenerasi citra Anies Baswedan. Betul begitu kan? Menyatakan sesuatu yang belum pasti di muka umum sama dengan menyebarkan berita bohong. Apa tujuan Erwin Aksa menyebarkan berita bohong itu? Untuk menaikkan elektabilitas suara Golkar atau sungguh sebuah langkah yang sangat tidak terpuji? Kan publik sudah cerdas hari ini begitu kan. Nah, publik sudah cerdas, netizen sudah cerdas, masyarakat Indonesia sudah cerdas siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Saya sudah pernah mengatakan di YouTube sebelumnya, Fadlizon versus Pak Sandi begitu kan. Dalam artian sedangkan Pak Fadlizon sendiri mengatakan silahkan baca tanya kepada Pak Sandi begitu, sedangkan Pak Sandi disuruh tanya ke Pak Fadlizon. Menurut pribadi yang cerdas itu adalah Pak Fadlizon begitu kan, karena sampai hari ini berkomentar apa-apa begitu kan. Bahkan ada hal yang sangat wajar jika sebuah pasangan dalam pilkada saling melengkapi. Karena setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya. Anies dan Sandi demikian juga. Salah satunya punya kelebihan dari segi popularitas, yang satunya dari segi pendanaan. Anies sudah sangat dikenal baik di kalangan warga Jakarta, sedangkan Sandi punya kelebihan dari segi pendanaan. Betul begitu kan? Kalau sudah berjuang bersama-sama, ngapain kita harus ungkit-ungkit masalah itu begitu? Atau rasa kecewa dengan Anies Baswedan, atau rasa sedih begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan? Kenapa ya Pak Sandi bisa di framing seperti itu begitu? Membuat narasi seperti itu ada apa begitu kan? Itu yang menjadi catatan penting begitu. Seolah-olah dia membunuh karakter Partai Gerindra hari ini begitu kan? Fadlizon tidak menanggapi seperti itu begitu, malah santai-santai aja dengan Pak Prabowo begitu, tidak ingin terlibat masalah itu begitu kan. Bahkan Sandiaga Uno sewaktu maju Pilgub 2017 adalah orang yang belum dikenal masyarakat Jakarta. Selain oleh para pengusaha, tanpa Anies, Sandi bukan siapa-siapa lagi. Sebagai sebuah pasangan memang harus saling melengkapi. Jika sangat mengherankan jika dana yang digunakan Anies dalam Pilgub disebut sebagai utang piutang. Jadi artinya apa selama ini menurut saya pribadi ya karena memang yang membawa citra yang lebih baik itu Anies Baswedan, ya mungkin ya berterima kasih sebenarnya. Ya ada konsekuensi yang harus kita keluarkan, kan seperti itu betul, antara pendanaan dan popularitas. Anies punya popularitas tapi tidak punya uang, sedangkan Pak Sandi tidak punya popularitas tapi punya uang begitu kan. Apakah semuanya diukur dengan uang? Ya tidak begitu kan. Dengan kinerja kita, dengan kinerja yang baik, membangun narasi yang baik, kan seperti itu logika kita begitu. Bahkan Anies memang gubernur termiskin, tapi Anies tetap konsisten dengan kejujurannya. Dia tidak mau korupsi dan menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri seperti kebanyakan gubernur yang lain. Tak heran jika banyak gubernur yang akhirnya terjaring OTT KPK. Kejadian ini juga sekaligus mempertegas tentang langkah KPK yang keliru mengincar Anies sebagai gubernur yang korup. Ketua KPK Firly Bahuri sangat bernafsu mentersangkakan Anies karena telah korupsi di gelaran Formula E. Padahal BPK 3 kali berturut-turut menyatakan tidak ada penyimpangan di Formula E. Bahkan dalam catatan demokrasi kita, ya kenapa Anies Baswedan ditakuti ini? Hal ini diperkuat dengan adanya dikeluarkan dengan hasil audit dari kantor akuntan publik. Bahkan dia Formula E ya bukannya rugi malah untung 5,29 miliar. Adakah Firly itu sebenarnya bukan penegak hukum yang lurus, tapi dia termasuk bagian dari bad cop atau yang menyusup KPK? Ya bisa jadi seperti itu, wallahu alam. Tetapi lah muncul spekulasi kenapa Anies Baswedan ditakuti, itu yang menjadi
menjadi pertanyaan hari ini begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Sandi, Erwin Aksa seharusnya minta maaf kepada Anies Baswedan begitu kan, memberikan klarifikasi yang seolah-olah Anies punya hutang begitu. Terkait dengan kebohongan itu, menurut saya pribadi ya, si Erwin dan Anies Baswedan mungkin tahu dari orang ke orang begitu untuk menggoreng itu begitu kan. Saya rasa itu harus minta maaf begitu kan. Ya, karena walaupun bagaimanapun sesama bangsa kita harus menghormati satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.